Halo Sobat MG Channel, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Berbicara soal pamali, apa sih yang dimaksud dengan pamali? Pamali merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang. Melakukan hal yang dianggap pamali di suatu tempat bisa membuat orang tersebut mengalami nasib sial atau buruk. Ada yang percaya akan hal tersebut, ada juga yang menganggapnya hanya mitos belaka. Tapi di Indonesia yang sangat kental akan kepercayaan, mitos, dan tradisi, sangat mempercayai akan yang namanya pamali. Di keluarga kamu pasti setidaknya pernah kan mendengar satu atau dua hal yang dianggap pamali? Apa saja sih kira-kira yang dianggap pamali di Indonesia? Ini nih daftarnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, berikan like dan subscribe channel ini, dan nyalakan juga tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Kita mulai di urutan ke-6. Gunting kuku di malam hari bisa bernasib sial. Kuku, salah satu bagian tubuh yang akan selalu tumbuh selama orang tersebut hidup. Akan sangat merepotkan apabila melakukan aktivitas dengan kuku yang panjang. Makanya, diciptakanlah alat yang namanya gunting kuku. Fungsinya untuk memotong kuku yang keras. Tentang menggunting kuku, salah satu pamali yang sering kita dengar adalah dilarang menggunting kuku di malam hari. Pamali ini seringkali diucapkan oleh orang tua. Biasanya orang tua yang hidup di era 60-70-an yang mengadopsi pamali ini dan menurunkan pada anak-anaknya. Katanya sih, orang yang menggunting kuku di malam hari bisa bernasib sial. Beberapa orang pun masih ada yang percaya akan hal tersebut di era modern ini. Kalau dicoba logika, di zaman dulu penerangan tidaklah sebagus sekarang. Jadi kalau memotong kuku di malam hari dan melakukan kesalahan, bisa membuat kuku jadi sakit atau cantengan. Waduh, ngeri-ngeri sedep juga ya. 5. Dilarang membuka payung di dalam rumah. Pernahkah kamu dimarahi oleh orang tua gara-gara membuka payung di dalam rumah? Hujan ataupun cerah, tidak ada alasan yang membenarkan untuk membuka payung di dalam rumah. Mungkin untuk membuat anaknya jadi takut dan patuh, maka diberikan ancaman deh berupa pamali yang mengatakan bahwa membuka payung di dalam rumah bisa memanggil hantu. Padahal tidak ada hubungan sama sekali antara membuka payung dengan hantu guys. Tapi karena hantu digambarkan memiliki bentuk yang mengerikan, maka mudah sekali bagi anak-anak untuk takut dan enggan membuka payung. Sebenarnya membuka payung di dalam rumah tuh dilarang karena akan membuat sempit ruangan. Dan tentunya tidak ada gunanya sama sekali membuka payung di dalam rumah karena kamu tidak akan kehujanan ataupun kepanasan kan? 4. Suara burung gagak pertanda ada yang meninggal. Yang namanya kematian itu memang tidak ada yang bisa menebak guys. Hanya Tuhan yang bisa tahu kapan orang bisa meninggal. Manusia hanya bisa menebak-nebak kapan mereka akan menemui ajal dan pasrah. Untuk menebak-nebak kapan kematian akan datang, biasanya akan melihat dari sejumlah tanda. Misalnya dari suara burung gagak. Orang pada zaman dulu percaya bahwa burung gagak adalah perlambang kematian. Ketika burung gagak hinggap di atas rumah seseorang dan mengeluarkan suara, maka salah satu orang yang tinggal di rumah tersebut dikatakan akan meninggal. Padahal nih, orang kalau memang waktunya meninggal ya meninggal aja. Bukan karena adanya burung gagak yang hinggap di rumah. Gimana menurut kamu? 3. Jangan berfoto dengan jumlah ganjil. Foto adalah tindakan yang sangat sering dilakukan oleh orang banyak guys. Dilakukannya foto untuk menjadikan pengingat akan momen indah yang terjadi pada saat itu. Pamali berikut ini memiliki kaitan dengan foto, di mana mereka yang berfoto dengan jumlah ganjil, maka orang yang di tengah bisa mendapatkan kesialan, atau yang terparah, mati pertama. Jika hal ini benar bisa terjadi, maka keluarga yang berjumlah 3 orang atau ganjil tidak mau melakukan foto keluarga. Ya bisa-bisa nanti yang di posisi tengah akan meninggal duluan, atau akan ada perkelahian siapa yang harus foto di bagian tengah. Kalau yang satu ini sih sangat sulit untuk mencari alasan yang masuk akal ya. Kenapa foto bertiga bisa menyebabkan kesialan atau kematian bagi yang posisinya di tengah? Kalau menurut kamu kenapa tuh? 2. Duduk di bantal bisa bisulan. Ada sekian banyak masalah yang bisa muncul di kulit guys. Kapalan, jerawat, dan juga bisul.
Bisul adalah benjolan berwarna merah yang biasanya di bagian dalamnya berisi cairan nanah. Kalau bisul ini disentuh atau pecah, maka akan mengakibatkan rasa sakit. Sebenarnya sih, bisul ini disebabkan oleh infeksi bakteri, tapi oleh sejumlah orang yang mengatakan bisul karena sering menduduki bantal. Apapun alasannya, menduduki bantal, apalagi bantal kepala, adalah suatu hal yang tidak bagus. Tidak bagus karena bantalnya nanti bisa menjadi kempis dan tidak enak lagi untuk dipakai. Nah makanya, biar orang nggak mau duduk di bantal, maka digunakannya pamali ini agar orang tersebut enggan untuk duduk di atas bantal. Lagi pula, siapa juga yang mau mendapatkan bisul kalau memang benar menduduki bantal bisa menyebabkan bisulan. 1. Siul di malam hari bisa memanggil hantu. Siul di malam hari dianggap sebagai salah satu cara untuk memanggil hantu. Dan karena semua orang takut akan hantu dan tidak mau melihat hantu, makanya bersiul di malam hari dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau pamali guys. Kalau nggak mau ditampakkan hantu, makanya jangan coba-coba bersiul. Nah, masalah hantu nampak atau tidak disebabkan karena bersiul sebenarnya. Kalau memang benar kejadiannya ada hantu datang, itu hanyalah kebetulan. Seperti yang kita tahu kan, malam hari adalah waktunya orang untuk tidur atau istirahat. Jika ada yang bersiul di malam hari, maka akan mengganggu waktu tidur dari orang tersebut. Nah, itu dia guys, 6 hal yang dianggap pamali di Indonesia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.